Halo Sobat Buncit. Bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy. Masih di 30 hari mengecilkan perut buncit. Dan hari ini kita sudah masuk ke hari 21. Dan sisa sepertiga perjalanan lagi menuju ke hari ke-30 akan aku buat untuk merubah total pola pikirmu soal diet. Kenapa harus diubah? Karena sebenarnya itu aku tuh masih sedih. Banyak sekali lihat komen-komen di bawah, DM di Instagram menceritakan soal pola dietnya. Itu kok aku lihat makannya dikit banget. Yang penting pikirannya cuma berat badan turun aja. Makan cuma 800 kalori, 900 kalori, nggak sampai 1000 kalori. Bahkan beberapa yang menurutku makan 1200 kalori pun itu sedikit banget kayak gitu. Nah, aku mau kamu merubah total pola pikirmu soal diet. Karena apa? Karena sebenarnya memikirkan untuk menurunkan berat badan itu bisa dibilang level paling cupu ketika mereka sedang ingin berdiet. Nah, aku bagi level pengetahuan orang soal diet menjadi 3. Orang level 1 atau level terendah adalah orang yang memikirkannya soal menurunkan berat badan atau weight loss. Mayoritas orang awam yang baru mulai diet ada di level ini. Yang dipikirkan timbangan, timbangan, dan timbangan. Berat badan harus turun, dan harus turun. Kalau bisa turunnya yang cepat. Ini adalah hal yang dipikirkan orang-orang dengan tingkat pengetahuan level terendah saat diet. Biasanya di level ini, kalori aja belum paham. Ngertinya pokoknya kurangin makan aja. Yang penting makan sedikit, pantang ini, pantang itu. Diminta olahraga, ada yang melakukan, ada yang enggak. Olahraga pun enggak terkonsep, masih yang penting jalanin aja olahraga. Kalau bisa, kecil tanpa olahraga. Jadi, kalau kamu masih seperti ini, kamu ada di level terendah. Level 1, paling cupu. Sekarang kita ngomongin level kedua. Di level kedua ini, yang dipikirkan adalah menurunkan berat lemak atau fat loss. Bukan weight loss lagi, tapi fat loss. Karena berat badan belum tentu berat lemak. Orang kalau pengetahuannya soal diet sudah bertambah, maka sudah nggak musingin lagi soal penurunan berat badan. Tapi fokusnya ke penurunan kadar lemak. Orang di level ini sadar kalau membakar lemak itu butuh waktu, tidak bisa cepat. Dan orang di level ini sadar kalau berat badan itu terdiri dari banyak variabel. Ada berat air, berat otot, berat sisa pencernaan, berat lemak, dan lain sebagainya. Orang di level ini menjaga untuk yang turun itu dominan berat lemaknya. Karena buat apa berat badan turun, tapi yang turun bukan lemaknya, malah berat air, berat otot, ataupun berat sisa pencernaan doang. Tapi, orang di level ini juga masih belum maksimal. Masih tahap setengah-setengah lah. Kenapa? Karena meskipun di level ini mungkin sudah paham soal kalori, cuma belum mentingin soal pembagian makronutrien dan biasanya yang dipikirin orang di tahap ini cuma yang penting defisit kalori. Kadang yang benar-benar nggak paham masih berusaha mengejar defisit sebanyak-banyaknya. Dengan harapan lemaknya juga makin cepat turun. Soal olahraga yang dipikirin orang-orang di level 2 ini adalah olahraga yang membakar kalori paling banyak. Olahraganya juga dominan kardio, dan kardio mulu. Padahal sekedar memikirkan defisit dan yang penting olahraganya membakar banyak kalori itu bisa jadi jebakan Batman juga. Tapi ya level 2 ini lumayan lah dibandingkan yang level pertama tadi sudah memikirkan soal fat loss, bukan cuma menurunkan berat badan doang. Sekarang kita masuk ke level yang terakhir, level 3. Ini adalah level di mana orang-orang sudah paham soal fat loss tapi tidak berhenti di situ. Di level ini, yang dipikirkan adalah build muscle, membentuk otot. Level inilah yang harus dikejar banyak orang. Orang di level ini sadar kalau memang semuanya itu masalah kalori. Tapi makronutrien tidak kalah penting, mikronutrien tidak kalah penting. Mereka juga memikirkan asupan protein, asupan karbohidrat, asupan healthy fat-nya seperti apa, dan juga sumber-sumber vitamin dan mineral. Orang di level ini juga sadar kalau defisit yang terlalu banyak justru akan membuat crash dietnya. Dan berat badan gampang stuck karena metabolisme ikut menurun drastis. Pola makan yang dikejar oleh orang ini adalah di kisaran maintenance dengan sedikit-sedikit defisit, tidak terlalu banyak defisitnya. Orang di level ini sudah tidak buru-buru kejar berat badan turun dengan cepat atau fat loss dengan cepat. Karena sadar penurunan yang cepat akan menurunkan massa otot juga, yang akhirnya akan menurunkan metabolisme. Orang di level ini akan mulai sadar pentingnya makan tinggi protein, karena sadar kalau protein itu bahan baku otot. Orang di level ini sadar akan pentingnya latihan resisten training atau angkat beban. Mereka tidak takut angkat beban, karena mereka sadar dengan angkat beban, otot akan bertambah,
badan menjadi lebih kencang, lebih fit, lebih kuat di kegiatan sehari-hari, dan otomatis karena makin banyak otot akan membakar kalori lebih banyak setiap hari. Jadi yang mereka pikirin di level ini sudah tidak sekedar mengurangi lemak lagi, tapi bagaimana massa otot di dalam tubuh itu terus bertambah dan bertambah seiring berjalannya waktu saat diet. Nah, aku mau tanya, kamu ada di level berapa? Coba tulis di kolom komentar. Aku beri kamu waktu 5 detik untuk berpikir, kamu ngaku kamu masih di level berapa? Level 1, level 2, atau level 3? Aku tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah ngaku, aku akan jelaskan kenapa kamu harus mulai berpikir untuk menjadi orang yang di level ketiga. Begini, coba kamu search gambar di Google dengan teks same weight, different body. Kalau diartikan sebenarnya berat badannya sama tapi badannya beda gitu kalau di Indonesia. Cuma kamu carinya dalam bahasa Inggris saja. Setelah kamu search, kamu akan melihat gambar-gambar orang dengan berat badan yang sama tapi bentuk tubuhnya berbeda. Kok bisa? Karena body composition-nya atau komposisi tubuhnya itu berbeda. Rata-rata before-nya massa lemak tinggi dan massa otot rendah. Tapi after-nya massa lemak rendah, massa otot tinggi. Padahal berat badannya sama loh, tapi bentuk badannya bisa totally berbeda. Bahkan bisa kamu lihat sendiri, meskipun berat badannya sama atau bahkan ada yang tambah, lingkar perutnya itu makin kecil. Dan ada yang menambah asupan kalorinya. Dari yang before-nya cuma diet 1200-an kalori, jadi diet 2000-an kalori. Tapi nyatanya perutnya makin langsing dan badannya makin bagus. Inilah yang orang-orang level 3 kejar. Perubahan body composition, nggak sekedar menurunkan berat badan atau sekedar menurunkan kadar lemak. Orang yang di level 3 sadar pentingnya menambah massa otot karena kamu bisa makan lebih banyak tapi tetap membakar kalori lebih banyak dalam kegiatan sehari-hari. Metabolismenya pun juga akan tinggi, jadi setelah diet kamu nggak akan khawatir kalau berat badannya naik lagi. Ketika aku bilang seorang perempuan usia 25 tahun dengan tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, meskipun ada orang yang tingginya sekian dan berat badannya sekian sama, bentuknya akan berbeda-beda. Tergantung persentase kadar lemak tubuhnya seberapa dan massa ototnya seberapa banyak. Bisa aja begini. Coba kita simulasi kebutuhan kalorinya. Yang kiri ini 160 cm, berat 60 kg, tidak pernah olahraga, massa otot rendah dengan kadar body fat 30%. Hasilnya kalau dihitung dengan kalkulator kalori, hanya membutuhkan kalori 1533 kalori sehari. Sedangkan yang kanan sama tingginya 160 cm, beratnya 60 kg, body fatnya lebih rendah 20% aja karena rutin angkat beban jadi massa ototnya lebih banyak. Kebutuhan kalorinya dalam sehari itu 2181 kalori. Jauh lebih banyak daripada yang kiri. Selisih 600 kalori loh. Itu bisa makan 1-2 kali porsi makan lebih banyak daripada yang kiri tanpa menambah berat badan. Nggak cuma kalori karena aktivitas aja. Mari kita lihat BMR-nya, alias kalori yang terbakar ketika nggak ngapa-ngapain. BMR-nya yang kiri itu 1277 kalori, yang kanan 1407 kalori. Selisih 130 kalori per hari padahal dalam kondisi nggak ngapa-ngapain, tidur doang. Yang kanan bakar lebih banyak kalori, 130 kalori daripada yang kiri. Kok bisa? Ya karena makin banyak otot, makin banyak juga kalori yang terbakar dalam sehari meskipun kamu nggak ngapa-ngapain. Dan coba kamu bayangkan di kehidupan sehari-hari, keduanya harus melakukan diet defisit kalori. Udah kebutuhan kalorinya yang kiri rendah banget, cuma 1500-an kalori, masih disuruh defisit. Jatuhnya paling cuma makan 1200-an kalori. Kuat berapa lama sih makan 1200 kalori? Sustainable atau enggak? Udah gitu, kira-kira bakal jadi fit nggak kamu dengan makan cuma 1200 kalori sehari? Sudah nggak pernah olahraga, makan cuma 1200 kalori, apalagi yang makan di bawah 1200 kalori. Hancur itu. Kalau aku sudah pasti gampang sakit makan di bawah 1200 kalori. Dan pasti nggak awet juga kok. Zaman gini kok mau makan cuma 1200 kalori. Kuat berapa lama? Bayangkan kalau kamu jadi yang kanan. Makan 2000 kalori pun kamu masih defisit kalori. Masih turun berat badannya. Bisa makan dengan santai, nggak perlu banyak kurangi porsi makan. Dan badan tentunya fit sampai tua karena massa ototnya banyak. Di kegiatan sehari-hari juga jauh lebih fit dan kuat. Soal penampilan, ya menurut saya pribadi tentunya lebih bagus yang massa ototnya lebih banyak tapi massa lemaknya lebih sedikit. Body composition-nya lebih bagus. Jadi, kamu mau jadi yang mana? Mau jadi yang level 1,
level 2, atau level 3. Jadi melihat ilustrasi-ilustrasi tadi, harusnya kamu sudah paham kan? Jangan sekedar mengejar turun berat badan. Kejarlah penurunan berat badan yang berkualitas. Jadi mikirnya nggak cuma berat badannya doang, tapi dilihat juga kadar lemaknya bagaimana, apakah ototnya juga ikut turun atau enggak. Mulai pikirin untuk membentuk otot. Build the muscle, karena muscle itu, otot itu kompor untuk membakar kalori. Semakin banyak otot di badanmu, otomatis kamu bisa makan semakin banyak tanpa takut berat badan bakal naik lagi. Kalau kamu sekedar potong makanan, pengen turun cepet, gampang banget nanti naik lagi. Nanti bisa naik lagi dan lebih parah daripada sebelumnya. Makanya kalau sesimpel sekedar mengurangi porsi makan, kenapa banyak orang gagal diet? Coba kamu pikir itu lagi. Oke? Jadi kalau kamu masih di level 1, pelan-pelan yuk naik level 2 dan mulai masuk ke level 3. Di video-video setelah ini, aku akan membimbing kamu untuk membentuk otot. Bagaimana caranya? Jadi jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi. Klik like jika video ini berguna, lalu tinggalkan komen di bawah. Pengalamanmu, kamu termasuk level 1, level 2, atau level 3. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.